Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariza Rahma, NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan analisa saya mengenai akuisisi Broadcom oleh Avago Technologies. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika nanti saya mengatakan atau ada informasi saya yang salah. Selamat menikmati. Broadcom adalah perusahaan semikonduktor asal Amerika yang memproduksi chip dan komponen komputer yang dipakai di ponsel, laptop, data center, dan lain-lain. Mereka juga memproduksi panel LED, adaptor jaringan, dan Bluetooth. Broadcom didirikan pada tahun 1991 oleh Henry Samueli dan Henry Nicholas. Pada tahun 1998, Broadcom menjadi perusahaan publik dan pada tahun 2007, Broadcom mempekerjakan lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Sementara Avago Technologies adalah perusahaan hardware dan semikonduktor yang berasal dari Singapura, yang sudah berdiri sejak 57 tahun yang lampau. Dari beragam produk chipset sensor MOS Avago 3050 adalah salah satu seri chipset sensor yang paling banyak digunakan oleh produsen gaming MOS, karena memiliki keunggulan yang terletak pada kinerjanya dalam mengoptimalkan fitur makro dengan sensor gaming di dalamnya. Berikut merupakan berita yang beredar pada tahun 2015 tanggal 29 Mei. Avago Technologies resmi akuisisi Broadcom senilai 37 miliar US dollar. Selengkapnya nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Situasi yang terjadi sebelum akuisisi. Yang pertama yaitu visi pendirian Broadcom adalah untuk menciptakan pemimpin dunia dalam semikonduktor komunikasi. Jadi teman-teman, menurut pendiri dari Broadcom atau Henry Nicholas dan Henry Samueli, tidak ada mitra yang lebih baik untuk masa depan daripada Avago. Poin yang kedua, budaya yang diciptakan ketika mendirikan Broadcom adalah menuntut berorientasi pada eksekusi dan tentu saja tidak dijamin cocok dengan perusahaan teknologi biasa. Di Avago, Henry Nicholas dan Henry Samueli menemukan budaya dan tim manajemen yang mewujudkan filosofi terbaik di mana Broadcom didirikan. Bersama dengan budaya bisnis yang bergerak cepat tanpa basa-basi, yang digerakkan oleh proses yang diperlukan untuk membawa perusahaan gabungan ke tingkat berikutnya. Jadi teman-teman, si Henry Nicholas dan Henry Samueli ini yakin bahwa di bawah kepemimpinan visioner Houghton atau presiden dari Avago, perusahaan gabungan akan menyadari potensinya untuk menjadi perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. Poin yang ketiga yaitu saham Broadcom ditutup turun 1,5% menjadi 56,25 dolar. Poin yang keempat, saham Avago turun 0,62% menjadi 142,38%. Jadi 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi adalah situasi yang terjadi sebelum akuisisi menurut analisa saya. Tujuan akuisisi Broadcom oleh Avago yang pertama, membantu perusahaan meningkatkan posisi tawar mereka dengan produsen untuk persaingan dalam bisnis chip mobile semakin meningkat. Yang kedua, menciptakan perusahaan semikonduktor komunikasi terkemuka di dunia, yaitu penggabungan pembuat chip terbesar yang pernah ada atau mengubah perusahaan yang kurang dikenal dijalankan oleh pembuat atau menjadi salah satu pemain di industri terbesar. Yang ketiga, karena memiliki potensi pemotongan biaya untuk membangun nilai. Yang keempat, sinergi biaya tahunan diproyeksikan sebesar 750 juta dolar diharapkan tercapai dalam 18 bulan. Akuisisi yaitu pelanggan akan mendapatkan akses ke teknologi dan kemampuan produk yang lebih luas. Bagi pemegang saham,
Transaksi ini memberikan nilai di muka yang menarik sekaligus peluang untuk berpartisipasi dalam sisi positif bisnis gabungan yang akan datang. Akuisisinya yaitu akuisisi horizontal, terjadi antara dua perusahaan yang sejenis. Seperti yang kita tahu, Avago dan juga Broadcom adalah perusahaan yang menjual chip mobile atau perusahaan semikonduktor nirkabel maupun kabel dengan tujuan memperoleh kedudukan ekonomi yang lebih kuat seperti tujuan dari akuisisi Broadcom oleh Avago. Nilai akuisisinya yaitu 37 miliar dolar dengan komposisi 17 miliar dolar uang tunai dan 20 miliar dolar saham Avago. Untuk tokohnya sendiri, Hock-tan sebagai presiden dan kepala eksekutif dari perusahaan gabungan yang dulunya juga presiden dari Avago. Henry Nicholas sebagai Chief Technology Officer dan Henry Samueli sebagai penasihat strategi. Bisnis proses yang terjadi setelah akuisisi yaitu akan memiliki platform komunikasi paling beragam di industri semikonduktor. Pendapatan tahunan perusahaan gabungan sekitar 15 miliar dolar. Dan nilai perusahaan gabungan sebesar 77 miliar dolar dengan pemegang saham Broadcom akan memiliki sekitar 32% dari perusahaan gabungan. Baiklah, cukup sekian analisa dari saya mengenai akuisisi Broadcom oleh Avago Technologies. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan melalui kolom komentar di bawah karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out and stay healthy. Tetap di rumah aja ya teman-teman.